Waalaikumsalam. Kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sebaiknya berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Pak. Sudah makan siang belum ini? Sudah ya? Sudah. Nah, berarti sudah istirahat juga. Insya Allah tidak ngantuk ya. Insya Allah. Ngantuk, Pak. Oke, insya Allah nggak ngantuk. Izin berdiri ya. Siapa? Izin berdiri Bapak. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, karena saya baru masuk siang ini, dia ada lagi kita kenal dulu. Tak kenal maka tak? Saya iya. Tak saya maka tak? Kenal. Bukan. Baik. Ini biodata saya ya. Nama Mada Martiawan, alamat Lampung Timur. Lampung yang terkenal dengan pabrik-pabriknya. Kalau saya beda mati. Kita dipegang dong. Unit kerja kami ada di bidang komunitas sebagai mutakin. Kalau tahu cek website saya itu ya. Kayak di info. Nah, Oke. itu judul latihan kita pada siang ini adalah kita akan mengenal perbedaan utama dari apa itu software desain grafis. Dalam desain grafis itu yang pelajari ada dua. Yang pertama Adobe Photoshop dan Corel dengan unit kompetensi, kode unit kompetensi yaitu MTT4 74100 009 dan 02. Nah, sebelumnya absensi ya, ini masih banyak yang belum masuk. Pak Ketua, oh kira-kira pada kemana Pak Ketua? OTW ya, masih pada makan dan masih tidur ya. Bisa tolong dihubungi Pak, biar cepat masuk. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Karena grogi ternyata. Oke teman-teman, kita akan mengenali seperti apa pelajaran kita siang ini, yaitu pertama program kita adalah desain grafis. Kemudian ini kompetensi satu yang kita ambil adalah mengoperasikan perangkat lunak desain dengan kode unit kompetensinya tadi M740 dan seterusnya. Kemudian elemen kompetensi yang kami ambil adalah memilih jenis perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah alat untuk membuat sebuah desain. Ini Mas Pak Akhir. Ya Pak. Ada Corel Draw tadi, ada juga foto Photoshop. Jadi kita akan kulik apa perbedaan dari dua software ini. Kemudian KUK yang akan kita pelajari kali ini adalah perangkat lunak yang relevan digunakan untuk dijelaskan sesuai jenis-jenis dan perbedaan utamanya. Jadi teman-teman semua ini nanti akan tahu mana sih kalau aku mau buat foto, editing tadinya kayak saya ini ketika ini info. Itu kayak pakai apa? Apakah pakai Corel Draw atau Photoshop? Ya kan kita akan membahas ini perbedaan yang sangat signifikan di mana. Kemudian judulnya adalah mengenal perbedaan utama perangkat lunak desain grafis Adobe Photoshop dan Corel Draw. Nah, inilah roadmap yang akan kita lalui pada siang hari ini. Kemudian tujuan dari belajar kita siang ini apa? Yaitu peserta mampu membedakan perangkat lunak desain grafis Adobe Photoshop dan Corel Draw dengan tepat. Artinya, kalau kita nanti mau buat banner, buat pamflet, buat apa lagi Pak? Yang marketing ini biasanya poster, nah ini pakai apa sih baiknya? Canva.
pakai apa? Apa pakai Canva? Nah, Canva itu nanti juga kan kita klasifikasi masuknya kemana? Masuk ke CorelDRAW atau lebih ke Photoshop. Itu ada klasifikasinya. Dan di sini ada yang mau ditanyain? Belum, Pak. Belum. Mas Kata ada yang mau ditanyain, Mas Kata? Makasih juga Mas Kata. Untuk manfaat belajar, kita akan memahami perbedaan utama Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Yang kedua, yaitu memudahkan peserta pelatihan dalam memilih perangkat lunak desain yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Diulang lagi, kita ingatkan lagi, kita tekankan lagi bahwa kalau kita mau membuat sesuatu, kita harus kenali dulu toolsnya. Toolsnya apa, perannya seperti apa, yang lebih efektif pakai apa. Jadi nggak sampai salah desain nanti akhirnya nggak jadi, nggak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian aturan dalam kelas kita memiliki beberapa poin ya. Pertama, handphone supaya digerakkan atau disenyapkan, kalau boleh di pesawat aja, terbangkan aja. Kemudian dilarang merokok dalam kelas karena ruangan kita ini ber-AC. Ketiga, diperbolehkan untuk izin ke toilet jika dalam kondisi terdesak. Kalau masih bisa ditahan ya. Karena sia-sia nanti dari 1 menit keluar ketinggalan berapa slide kan lumayan. Ya Bu ya. Kemudian jika terjadi sesuatu yang apa ini namanya genting Pak ya. Contoh apa Bu? Bumi, kebakaran, Banjir. Di PHP-in. Aku banjir loh ini. Di ghosting. Nah, apa yang kita lakukan kalau ada sesuatu yang genting menimpa kita? Jangan Pak. Lalu gimana? Ikuti jalan keluar darurat yang sudah tersedia. Apa namanya itu? Jalur evakuasi. Kemana? Keluar. Titik itu ada di mana? Ada di depan asrama Raja. Betul apa betul itu? Betul ya. Nah, oke, kita masuk ke apa ini namanya? Logo. Jangan buru-buru dulu, Mas. Ini namanya logo. Logo apa ini? Logo dari apa? Ini Photoshop yang mana? Green. PS. Itu bukan PlayStation loh. Siap. Mana bisa main Play Store nih? PlayStation. Nah, yang biru itu adalah Photoshop. Ini versi CS6. Kemudian yang hijau itu adalah logo dari CorelDRAW. Ini versi 17 atau X7 biasanya ya. Nah, kemudian apa sih Photoshop? Gunanya untuk apa? Photoshop itu merupakan software perangkat lunak editing dan pembuatan efek yang dikembangkan oleh Adobe System. Ya, digunakan untuk keperluan editing foto atau dengan format gambar berupa bitmap atau pixel. Mbak di buku ini loh. Mas tahu nggak? Yang di aula itu kan ada Panduan besar tuh ya. Itu apa kira-kira? Itu namanya Videotron. Ibu-ibu tahu nggak? Itu apa namanya? Memperhatikan ya kalau dari Videotron itu ada bintik-bintik kecil untuk menjadikannya dia sebuah gambar. Itu namanya pixel. Nah, kalau gambar ibu-ibu, bapak foto terus di zoom, ada yang ngeblur, itu namanya pixel. Kualitasnya jelek, kurang bagus saja. Nah, ini Photoshop yang menanganinya. Jadi sesuatu gambar yang kita jepret berupa pixel, yang menangani itu adalah Adobe Photoshop. Habis ini udah bayang ya, kalau nanti mau edit foto pakai apa? Canva. Salah berarti. Pakai Photoshop. Kemudian ini contoh dari gambar bitmap atau gambar pixel yang dihasilkan dari Photoshop. Nah, kemudian
Ada CorelDRAW. CorelDRAW merupakan software atau perangkat lunak editing yang dikembangkan oleh Corel Corporation dan digunakan untuk keperluan editing gambar grafik atau gambar vektor dengan format gambar berupa vektor. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang sebelah kiri itu bitmap atau pixel, hasil jepretan foto HP kita yang pakai iPhone itu masih pakai pixel, ya, pixel. Namun karena harganya mahal jadi pixel kecil kan. Yang sebelah kanan itu adalah gambar vektor yang dihasilkan dari CorelDRAW. Pernah lihat gambar seperti ini? Berapa kira-kira gambar seperti ini? 60.000 ya, ada 60.000 sesuai dengan kesulitan. Nah, perbedaannya apa? Kalau gambar asli atau pixel itu ketika di zoom, dia akan makin mundur, ya toh nggak? Makin kelihatan kotak-kotak. Tapi kalau vektor, ketika kita zoom, tidak akan terjadi sebuah perubahan. Artinya kalau dia garis lurus ya garis lurus. Kalau dia bentuk bintang ya bintang. Bentuk rambut ya rambut. Perbedaannya vektor. Sampai sini paham? Paham. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Berapa menit mas? Kemudian CorelDRAW versus Photoshop. Kalau ini kebetulan ininya hitam, apa namanya, template-nya, kelihatan mas? CorelDRAW ini Photoshop. Jadi dari sebuah toolnya itu sudah berbeda di dalamnya. Kemudian apa lagi perbedaan utamanya? Ada berdasarkan fungsi dan kegunaan, lalu berdasarkan jenis dan harga software. Karena ini akan menentukan sekali kita berapa nih mau editing itu. Kemudian berdasarkan kepopularitasan. Yang terakhir, bahasa pemrograman yang digunakan oleh sistem atau software tersebut. Berdasarkan fungsi sekarang, kita akan mengenali Adobe Photoshop adalah berfungsi diantaranya untuk merekayasa atau memanipulasi gambar. Yang tadi hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, yang tadi berjerawat jadi tidak berjerawat. Memperindah, memotong, menggabungkan, mengkombinasikan beberapa gambar menjadi satu. Nah, kelihatan nggak? Photoshop juga dapat digunakan untuk pembuatan desain grafis seperti logo, banner, mockup, brosur, meskipun tidak sebagus CorelDRAW. Karena Photoshop merupakan software yang digunakan untuk mengedit gambar berupa bitmap atau pixel. Nah, kalau CorelDRAW ini fungsinya khusus digunakan untuk keperluan desain grafis, seperti membuat desain logo, banner, brosur, ilustrasi, vektor wajah, membuat sebuah gambar 2D, 2D ya, 2D, kemudian apalagi itu, di mana gambar tersebut ketika di zoom in atau di zoom out tidak akan berubah kualitasnya. Ini karena CorelDRAW adalah software editing yang berupa vektor. Jadi secara dasar kegunaannya sudah berbeda. Nah, ketika kita mau menggunakannya kita harus tahu ya buat kemana. Kemudian berdasarkan jenis dan harga softwarenya. Kalau Photoshop merupakan jenis software closed source, artinya ini nggak open resource, tertutup, maksudnya harus bayar. Harga sewa satu buah Photoshop 1 bulan ya dengan penyimpanan 20 GB ini dikenakan biaya kurang lebih 135.000. Adapun untuk 1 tahunnya 1.620.000 saja. Ada yang sudah pernah beli? Belum, Pak. Belum ya, sama. Kemudian CorelDRAW ini juga merupakan software yang closed resource ya, artinya nggak gratis. Jika ingin menggunakannya kita harus bayar. Dengan full versionnya, kalau seumur hidup itu 8.200.000. Jadi lisensinya ini seumur hidup. Kalau berlangganan, sebulannya itu dibanderol Rp220.000 saja. Murah ya? Oke, berdasarkan kepopuleran. Nah, Adobe Photoshop lebih unggul ketimbang CorelDRAW karena lowongan pekerjaan
sebagai desain grafis mempunyai sistem rekrutmen berupa keahlian Adobe Product. Kalau teman-teman tahu ya, banyak sekali produk dari Adobe. Ada Illustrator, ada banyak macamnya. Situs desain seperti Freepik, Flaticon, Mockup Maker selalu menyediakan berkas dengan format Photoshop atau PSD dan sangat jarang menyediakan format berkas CDR atau CorelDRAW. Berdasarkan Adobe Photoshop merilis 4 versi Photoshop di Android. Jadi bisa mbak-mbak, mas-mas ini pakai Photoshop di Androidnya masing-masing. Adapun secara bahasa yang ditanamkan dalam dua software ini adalah apabila di Photoshop itu menggunakan Pascal dan C++. Nah, kalau di CorelDRAW ini menggunakan C++ dan C Cipagar. CI namanya. Habis ini ada mukanya. Ya Pak. Iya Pak. Kalau CorelDRAW itu pembandingnya bukannya Adobe Illustrator, bukan PS kan bitmap. Kalau Iya. Corel itu kan vektor, Iya. biasanya vektor. Pembandingnya jangan ini dong harusnya. Begitu. Iya, Kalau menurut SKK ini perbandingannya Photoshop. Jadi kita ikut standar yang digunakan di kementerian. Siap. Sesuai SKK ini. Ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, Adobe Photoshop digunakan untuk mengedit gambar berupa bitmap atau visual, sedangkan CorelDRAW adalah software editing gambar berupa VA. Selanjutnya, berdasarkan jenis dan harga, CorelDRAW lebih mahal daripada Photoshop. Ya Pak, ya mahal karena banyak sekali yang bisa digunakan dihasilkan oleh CorelDRAW. Kemudian Adobe Photoshop lebih populer daripada CorelDRAW. Yang keempat, Adobe Photoshop menggunakan bahasa pemrograman Pascal dan C++, sedangkan CorelDRAW menggunakan bahasa C++ dan C. Kemudian, saya mau tanya nih, apa perbedaan Adobe Photoshop dan CorelDRAW berdasarkan fungsi dan kegunaannya? Yang bisa jawab nggak? Aku. Ya, Mas. Kalau Photoshop itu dia memfokuskan untuk editing foto atau yang bentuknya bitmap. Pixel. Sedangkan kalau CorelDRAW itu dia fokus pada desain-desain seperti vektor dan lain-lain. Nah, Ada yang mau merapikan jawabannya? saya nggak merapikan menambahkan lagi. Oke. Jadi kalau kita menguasai Corel itu arahnya kita ke arah percetakan namanya. Aplikasi ke percetakan karena dia kan vektor gitu kan. Sedangkan kalau Photoshop kita aplikasi lebih ke digital. Misalnya ini yang file-file bitmap di digital. Itu bedanya sih arah penggunaan ke depannya seperti itu. Oke, bisa kasih aplaus buat Bapak. Oke, terima kasih sudah menjawab. Ya kurang lebih seperti itu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian materi evaluasi ya. Siap? Seperti biasa. Cuma 2 pertanyaan. Waktunya 2 menit. 1 menit. Kembali lagi ya. Contoh aja, contoh yang penting. Tadi ibu telat soalnya. Udah, langsung. Nanti kalau telat ngerjainnya lagi nanti remedi. Kecil banget Bapak. Waktu mulai Bapak. Oke, silakan dikerjakan. 2 menit. Open book boleh nggak nih Pak? Open book. Kerjasama boleh Pak? Iya nih. Iya, bagus nih instruktur Ramadan. Kok berisik udah emang? Belum Mbak. Ini sulit. Begitu sulit. Iya nih. Setengah menit nih. Yuk kumpulin yuk. Kumpulin yuk. Apa? Oh, udah 2 menit. Kalau udah kasih tambahan. Kita nggak minta loh Pak. Kita udah selesai Pak. Baik banget Bapak. Tambahan. Udah belum?
Udah Pak, nih Pak. Udah Pak. Terus tambahan. Waktunya habis. Nilai di jasa tebang. Soalnya cuma 2. Yang Ini yang sama semua. Oke, untuk tugas tambahan silakan dicari ya, perbedaan dari Adobe Photoshop dan CorelDRAW berdasarkan pemrograman atau bahasa yang digunakan dalam sistem tersebut. Dikumpulnya kapan Pak? Kemudian ada email tadi ada di depan, Deadline-nya kapan Pak? deadline-nya nanti sore. Hah? Sore? Oke, siap. Boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh, sore ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini. Apabila ada kurang bertanya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Pak. Sebelum pulang, kita berdoa, doa mulai. Likur. Akhir kali ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, pecat.